Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya Vicky Firdaus. Masih dengan pembahasan yang sama yaitu database menggunakan Oracle. Oke, dengan dosen pembimbing kita Pak Rengga Asmara Eskom OCE. Kita akan masuk pada bab selanjutnya yaitu bab 7 tentang exception handling. Jadi kita membahas tentang praktikum exception handling setelah kita belajar teorinya pada praktikum pada teori 7. Oke, objektif kita adalah mendefinisikan PLSQL exception, recognize and handle exception, daftar dan menggunakan tipe yang berbeda pada PLSQL exception handler, trap unanticipated errors, mendeskripsikan efek dari exception propagation in nested block, customize PLSQL exception message. Jadi mengcustomasi atau mengcustom message dari exception PLSQL. Oke, contoh. Jadi kita awali materi kita dengan contoh. Contoh di atas seperti kita lihat terjadi from employee where first name sama dengan John, DPN output line John, last name is sama dengan name. L name ngambil dari declare-nya itu. Kemudian example lagi, set server output on, declare lname varchar. Nah, terdapat ada perbedaan di sini. When too many rows, then. Jadi ketika ada yang namanya exception handling too many rows, dan yang akan ditampilkan adalah message-nya. Sebenarnya message dari too many rows sendiri bukanlah seperti itu. Dan kita berusaha merubah itu. Jadi yang akan kita bahas adalah di sininya. Oke. Next, handling exception with PLSQL. An exception is an error PLSQL that is raised during program execution. An exception can be raised implicitly by the Oracle server, implicitly by the program. An exception can be handled by trapping it with a handler, by propagation it to the calling environment. Trapping exception. Jadi sintaksnya kurang lebih seperti ini. Exception. Jadi diawali dengan exception. When ketika exception 1 or exception 2, maka statement 1 dijalankan atau statement 2. When ketika lagi ternyata ada exception lagi yang lain, kita bukan exception yang ketiga or exception yang keempat, maka statement yang when other end berarti sampai exception berapapun bisa di handle di sini. 10-20 exception bisa kita handle. Grid line for trapping exceptions. The exception keyword starts with the exception handling section. Several exception handle are allowed. Only one handler is processed before leaving the block, when others is the last clause. Trapping predefined Oracle server errors. Jadi menangkap predefined Oracle server error. Reference the predefined name in the exception handling routine. Sample predefined exception. Contohnya no data font, ada too many rows, invalid cursor, zero divide, do file on index. Sebenarnya banyak sekali exception yang sudah disiapkan oleh Oracle, kurang lebih sampai 2000. Makanya kenapa ketika kita terjadi kesalahan pasti terdapat kode di situ. Ya kan 1000 berapa. Nah, dari Oracle sendiri itu sudah kurang lebih ada 2000 exception. Jadi 2000 message yang sebenarnya bisa kita olah di situ. Salah satunya sampel yang paling mudah contohnya yaitu ada 5. No data font, too many rows itu yang sering. Invalid cursor, zero divide itu juga sering. Dan follow index. Oke, trapping on predefined Oracle server errors. Yang pertama declare. Di situ name the exception, mendeklarasikan exception. Saya associate code pragma exception init, yang kemudian reference. Exception section handle the rest exception. Non predefined error. Oke, di situ dapat dilihat set server out declare insert except exception. Itu blok yang pertama, satu. Yang kedua pragma exception init insert except
Dan ketika when insert except then, depends of output line insert exception violate. Jadi ketika terjadi insert exception atau terjadi exception pada insert, kita akan manipulasi data itu menjadi message itu menjadi biar lebih manusiawi, atau kan aslinya bahasa Inggris kebanyakan. Kita rubah dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain yang lebih mudah dipahami oleh user biasa. Jadi loh, ini contohnya misalkan di sini dapat kita lihat ada sampai 1400. Berarti kode tersebut adalah 1400. Jadi saya sebutkan tadi kurang lebih ada 2000 yang sudah didefinisikan sama Oracle itu sendiri. Dan kita pun bisa menambahinya. Okay. Function for trapping exception. SQL code. Return the numeric value for the error code. Ada lagi SQL ARM, mengembalikan message associated with the error number. Oke, fungsi untuk menangkap exception. Contoh di sana dapat kita lihat. Kita mendeklarasikan error code yang akan nanti menangkap number. Jadi error code-nya itu bisa dibilang kode errornya berapa akan ditapak dan dimasukkan ke error code. Error message yang ditampilkan itu apa? Jadi when others then rollback, error code-nya SQL code ditangkap, kemudian error message-nya ditangkap oleh SQL ARM di assignment ke error message, insert itu error, a user, edit, error code, error message, value, bla 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 seperti itu. Jadi sebenarnya banyak. Jadi di sini kita membuat sebuah function yang digunakan untuk menangkap exception. Trapping user defined exception. Jadi bagaimana menangkap exception user defined yang didefinisikan oleh user. Deklarasikan, kemudian raise, di reference. Dia menghandle apa? Pertama kita buat namanya, name atau nama exception. Yang kedua, explicitly raise the exception by using the raise statement. Yang kemudian reference, bagaimana cara kita menghandle itu. Porsinya ada 3. Contoh. Jadi contoh dilihat di situ. Invalid department exception. Jadi jika dapat dilihat pada sini, ini penangkapan exceptionnya. Jika SQL not found then raise invalid department, maka invalid department then dan itu. Jadi seperti itu cara kita menangkap exception. Ada yang user defined, ada yang defined langsung dari Oracle-nya. Kita masuk ke propagating exception in S subblock. Subblock dapat menghandle exception atau melewati the exception to the closing block. Contohnya pada kotak itu kita mulai dengan bikin PLSQL dalam PLSQL. Jadi ada bikin lagi di dalam SQL tersebut yang gunanya adalah menangkap atau bisa dibilang subblock untuk menghandle exception. Raise application error procedure. Sintaksnya raise application error number, message, true, false. You can use the procedure to issue user-defined error message from store subprograms. You can report error to your application and avoid returning unhandled exception. The raise application error procedure digunakan pada 2 tempat yang berbeda. Ada executable section dan kedua exception section. Jadi dua seksi yang berbeda, sesi yang berbeda. Yang pertama executable dan exception. Mengalihkan error condition kepada user in the manner consistent with other Oracle server errors. Raise application errors executable section. Contoh yang ke atas executable section bentuknya seperti itu adalah begin. Delete from employee where manager ID sama dengan file manager.
Jika SQL tidak ditemukan, maka REST application error pada poin berapa dan this is not valid manager. Kita tampilkan apa? Yaitu this is not valid manager. Oke. Yang kedua, exception section. Exception, when no data found, then REST application error. Manager is not a valid employee. Ada dua, exception dan executable. Oke, kita masuk ke ringkasan. Mendefinisikan PL/SQL exception. Menambahkan exception section to the PL/SQL block to deal with exception to runtime. Jadi menambahkan exception pada blok PL/SQL kita pelajari di awal. Menghandle different berbeda atau tipe yang berbeda pada exception. Ada contohnya predefined exception, non-predefined, ada user defined exception. Jadi ada 3, sudah kita pelajari semua. Propagate exception in a block and call application. Oke, kita masuk ke latihan soal. Pada praktikum 7 ini kita ada beberapa soal. Jalankan program yang ada pada slide selanjutnya. Jika nilai variabel pay gaji diberi nilai 800 atau 1250 dan 999, hasilnya apa? Jadi ini code-nya. Dapat dilihat. Ada block exception-nya, yaitu di sini. Yang mana exception ini digunakan untuk menghandle ini. Select first name into tampung from employee where salary sama dengan V gaji, dbns output line. Gaji tersebut dimiliki oleh pegawai bernama titik-titik tampung. Exception-nya ada di bawahnya untuk menghandle select yang atas ini. Oke, itu praktikum 7 yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.